Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena masih bisa mengikuti perkuliahan kita seperti biasanya pada mata kuliah arsitektur komputer melalui video pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita memulai kembali perkuliahan kita atau membahas perkuliahan kita pada hari ini, tentunya kita kembali berdoa ya, sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari mudah dipahami dan juga cepat untuk dimengerti. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, untuk itu marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semua, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa, tentunya di pertemuan ini saya akan melanjutkan kembali ya, yang berkaitan materi kita di pekan kemarin ya, yaitu pengantar arsitektur komputer. Di dalam pengantar arsitektur komputer ini kita sudah membahas berkaitan dengan fungsi, kemudian pengertian dari arsitektur komputer itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya sebagai pengantar dari arsitektur komputer, yaitu kita membahas berkaitan dengan generasi daripada komputer ini. Tentunya komputer tidaklah langsung kita pakai sempurna pada zaman sekarang modern ini. Tentu lahir sebuah komputer di zaman mungkin kita belum lahir ya sampai sekarang, dari sekarang ya. Tentunya generasi komputer ini adalah sebuah kelahiran pertama hingga dengan tahun 2021 ini yang kita rasakan dan kita gunakan. Ini terjadi atau generasi-generasi ini tentu ada sebuah pembeda atau yang menjadi ciri khas daripada generasi pertama, kemudian generasi kedua dan generasi seterusnya. Di dalam sejarah perkembangan komputer, Bapak Ibu sekalian, jadi terjadi 5 generasi. Ya. 5 generasi daripada komputer ini. Yang pertama adalah ya, generasi pertama ini itu berbentuk tabung pada tahun 1945. Kemudian lahirlah generasi kedua yang ditandai dengan transistor. Kemudian generasi ketiga ditandai dengan pengembangan daripada transistor itu menjadi sebuah IC. Lalu generasi keempat itu adalah large scale interrupt ya, atau integrate circuit. Ya, lebih kecil lagi ya. Kemudian generasi terakhir yaitu very large scale integration atau IC. Makin kecil ya. Nah, bagaimana penjelasan terkait dengan generasi komputer ini dari pertama hingga terakhir ya, inilah yang akan kita bahas. Bentuk daripada generasi komputer yang pertama itu pada zaman
tahun 1945 sampai dengan 1955 yang dikenal dengan namanya ENIAC ya. Ciri khas dari komputer ini yaitu berbentuk tabung hampa udara, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu vacuum tube. Nah, digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan. Jadi kalau tahun dibuat pertama ini ya itu mudah pecah ya, kemudian mudah menyalurkan panas, dan panasnya ini ya perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Dan dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi besar ya, kemudian mahal dan tentunya juga berat. Menurut sejarah bahwa komputer ini itu beratnya mencapai 30 ton ya. 30 ton, kemudian panjang daripada komputer ini 30 meter. Nah, ternyata generasi pertama ini sangat membutuhkan tempat yang luas. Dan komputer elektronik di dunia yang pertama yaitu yakni ENIAC, atau biasa disebut dengan Electronic Numerical Integrate and Computer. Nah, ini salah satu komputer pertama yang selesai dibuat. Kemudian komputer ini dirancang oleh penemu yang namanya John Mauchly dan John Presper. Ya, namanya Presper Etcher dan John Mauchly. Kemudian ini penciptanya ini adalah salah satu mahasiswa yang kuliah di University Pennsylvania yang merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Jadi kalau melihat dari kondisi yang ada, ternyata ini membutuhkan tempat yang luas karena 30 meter ya. 30 meter, kemudian beratnya juga 30 ton, dan tentunya penggunaan daya ya, sebagai orang listrik, elektro, perlu tahu juga ini sebesar 140 kilowatt. Bayangkan saja bahwa sebuah pembangkit itu tuh pembangkit dapat menghasilkan berapa megawatt, tapi ini sudah 100 kilowatt. Artinya ya cukup satu pembangkit untuk mengaktifkan daripada komputer generasi pertama ini. Jadi kalau gambar yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa lihat itu ya seperti ini gambar dari generasi yang pertama. Kemudian generasi yang kedua ini ditandai dengan ya pada tahun 1955 sampai dengan 1965 ini, 65. Jadi perkembangan dari teknologi komponen yang namanya semikonduktor. Ya, teknologi semikonduktor kemudian menghasilkan komponen yang namanya transistor. Transistor inilah yang membawa perubahan besar pada dunia komputer. Jadi komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum, hanya memerlukan daya operasional yang besar. Jadi vakum yang memerlukan daya yang besar, kemudian tabung-tabungnya itu digantikan dengan komponen-komponen kecil yang bernama transistor. Begitupun dengan penggunaan daya dibandingkan generasi pertama tadi itu 140 kW, sedangkan konsumsi daya listrik yang amat kecil pada saat penggunaan generasi kedua ini dengan menggunakan yang namanya transistor. Kecil, artinya mungkin hanya puluhan watt saja ya. Ratusan mungkin, tapi tidak pakai kilowatt, jadi hanya menggunakan watt, tidak pakai kilowatt. Jadi generasi kedua ini ditandai dengan menggunakannya transistor, tidak menggunakan lagi yang namanya tabung. Nah, transistor ini ditemukan di sebuah lab ya, Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950. Ini telah meluncurkan revolusi elektronika modern. Jadi perusahaan IBM sebagai
peluncuran produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi pasar pada zamannya. Kemudian perusahaan NCR dan RCA ini adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil pada saat itu, kemudian diikuti yang namanya IBM. Perlu teman-teman ketahui bahwa IBM itu salah satu perusahaan yang ada di New York, Amerika Serikat, ya, International Business Machine, ya. Jadi International Business Machine ini bertempat di New York, Amerika Serikat. Kemudian dikembangkan oleh perusahaan yang namanya NCR, ya, dan RCA, Radio Corporation of America, dan tentunya National Cash Register. Jadi NCR ini adalah perusahaan yang namanya National Cash Register. Kemudian RCA ini adalah Radio Corporation of America. Itu pada tahun 1955 dan 1965, ya, itu ditandai dengan menggunakan yang namanya transistor. Kemudian pada generasi yang kedua ini tentu membuat proses dari kinerja komputer juga semakin cepat, ya, daripada menggunakan generasi yang pertama. Nah, itu pembeda daripada generasi ke-1 dan generasi kedua. Kemudian kita masuk pada generasi yang ketiga, ya, Integrated Circuit, atau biasa disebut dengan IC. Ini pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Ya, pada tahun ini terjadi lagi yang namanya revolusi elektronika, ya, kembali dengan ditemukan yang namanya Integrated Circuit, atau biasa disingkat dengan IC. Ini merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Nah, dengan ditemukan IC ini semakin mempercepat proses pada komputer. Kapasitas memori juga makin besar dan bentuknya semakin kecil. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman melihat, ya, di gambar itu ada kaki-kaki daripada IC ini. Jadi kalau yang pernah mungkin praktek teknik digital, ini sesuatu hal yang tidak asing bahwa bentuk daripada IC ini memiliki kaki-kaki, begitu, ya, atau input. Biasanya dalam IC ini, ya, berbentuk gerbang-gerbang tersebut, gerbang logika. Nah, ini generasi yang ketiga, ditandai dengan lahirnya Integrated Circuit, ya. Jadi kalau melihat dari konsep yang ada bahwa konsepnya ini semakin kecil dan semakin murah dari transistor. Jadi akhirnya ini juga dapat memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian berkaitan dengan komponen tersebut. Jadi ribuan transistor ini digabungkan dalam sebuah IC. Nah, artinya seorang ilmuwan ini mengembangkan terus berkaitan dengan komponen tersebut. Lahirlah generasi ketiga ini. Tentunya ini tidak mudah, prosesnya juga lama, dikaji, diteliti terkait dengan komponen-komponen yang digunakan. Nah, kalau generasi ketiga ini, kalau contoh daripada komputer generasi ketiga ini, ya, kalau pernah melihat yang namanya Apple, ya, Apple komputer itu TRS-80, itu jenis daripada generasi yang ketiga. Nah, itu perkembangan daripada perkembangan atau generasi daripada komputer. Nah, kenapa komputer ini lebih cepat? Tentunya daripada proses yang mampu melakukan operasi atau lingkaran penuh, yang maksudnya mampu melakukan proses yang dibutuhkan oleh aplikasi ini lebih cepat lagi. Jadi
teman-teman semua ya bisa saja mengembangkan berkaitan dengan generasi-generasi yang ada. Ya barangkali mungkin bisa jadi generasi ke-6 ya, dari teman-teman yang bisa menjadi sebuah arsitektur komputer, menjadi seorang arsitektur komputer. Nah, kemudian yang berikutnya generasi keempat ya, ditandai dengan yang namanya large scale integration. Itu pada tahun 1972 sampai dengan 1977. Ini 5 tahun ya bertahannya. Ini generasi ini ditandai dengan munculnya yang namanya LSI, large scale, yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam ke dalam sebuah chip. Jadi istilah chip ini digunakan untuk menunjukkan sebuah lempengan persegi 4 ya, yang membuat rangkaian-rangkaian terpadu jadi integrated circuit. Nah, apa maksudnya? Bahwa IC tersebut tadi itu diperkecil lagi, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah chip. Nah, artinya pengembangan-pengembangan yang ada pada setiap generasi ini itu signifikan daripada komponen utamanya. Artinya apa? Tentu komputer yang kita gunakan juga itu semakin sederhana. Yang tadi generasi pertama itu 30 meter luasnya, panjangnya, kemudian beratnya 30 ton, dayanya besar. Dari pengembangan yang ada, beberapa tahun kemudian lahirlah generasi kedua yang ditandai dengan menggunakan sebuah komponen kecil yang namanya transistor. Dari transistor ini disederhanakan lagi ya, dari puluhan bahkan ribuan transistor disederhanakan lagi menjadi sebuah IC. Lahirlah generasi ketiga yang namanya IC, integrated circuit. Itu bertahan beberapa tahun, kemudian lahir lagi generasi yang namanya large scale integration. Seperti apa bentuknya? Ya dari IC yang tadi ya, bahkan ribuan IC itu dipadatkan ya kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah yang namanya chip ya. Dan ini tentu kinerjanya juga semakin cepat, padahal komponennya semakin kecil, tetapi kinerja daripada proses pengolahan datanya lebih cepat. Nah, generasi yang terakhir yaitu very large scale integration. Ini pada tahun 1978, mungkin hingga sampai dengan saat ini belum ada lagi pengembangan yang signifikan daripada very large scale integration ini. Jadi ini merupakan pengembangan dari LSI, kemudian lahirlah yang namanya very, ya semakin kecil, sangat kecil. Ini dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya, dengan kecepatan operasi mencapai 10 juta operasi per detiknya. Nah, salah satu gambar yang mengilustrasikan daripada perkembangan mikroprosesor ini ya, biasa kita dengar yang namanya Pentium, kemudian Core i3. Ya, inilah bentuk daripada IC tersebut. Sudah berbentuk sederhana atau kecil. Jadi gambarnya saja yang besar, tetapi komponennya sangat kecil. Nah, inilah generasi-generasi komputer sebagai pengantar dari mata kuliah kita, yaitu arsitektur komputer. Jadi kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan pengertiannya, kemudian fungsi-fungsinya, fungsi daripada arsitektur komputer, dan hari ini kita membahas berkaitan dengan sejarah perkembangan daripada komputer atau generasi daripada komputer. Ini ditandai dengan 5 generasi, ya, 5 penemuan yang luar biasa. Tentunya ditandai dengan perubahan yang signifikan itu ada pada komponen tersebut. Baik teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa, mungkin materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menonton video tersebut atau melihat video ini
agar ketika nanti UTS atau ujian, sebelum UTS atau ujian bisa dinonton kembali, bisa dipelajari kembali sehingga bisa atau mudah untuk diingat. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, pesan saya sebelum saya akhiri juga, tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan agar apa yang kita lakukan setiap harinya bisa tetap sehat walafiat, karena ketika kita lalai dalam menjaga kesehatan, ya bisa saja kita terserang penyakit apa yang melanda kita pada saat sekarang ini. Kemudian permohonan terakhir kepada rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman semua, apabila ada hal-hal yang saya sampaikan berkaitan menyakiti hati teman-teman semua, kemudian bercanda, itu sifatnya hanya untuk membangun semangat kembali agar tidak terlalu bosan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.